Alhamdulillahilladzi hadana subulana wa waja'alallahu lana ma'budan bil haqq wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM, mari kita meningkatkan kebaikan sebagai hamba Allah. Kita perbanyak perbuatan baik, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak lupa kita selalu meminta kepadanya, memohon, berdoa. Itu termasuk bagian dari ibadah kita. Mudah-mudahan mitra Persada dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan belajar bersama-sama tafsir Al-Quran. Hari ini sampai kepada surat Yunus, surat Yunus yang juz 11 yang pertengahan yang sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhimmah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surat Yunus di juz 11 yang pertengahan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina kanggo wong akeh. Lilladzina kanggo wong akeh ahsanu kang gawe bagus sapa alladzin. Gawe bagus itu bil imani kelawan iman. Al husna utawi akibat kang bagus, ayil jannatu tegese swarga. Jadi memang kalau berbuat baik itu akan dibalas dengan baik. Kalau dalam Islam syaratnya harus ada niat, perbuatannya itu perbuatan baik, kemudian pelakunya harus orang beriman. Itu syarat diterimanya amal. Niat tentunya ikhlas karena Allah semata, dan niat karena Allah semata. Kalau karena yang lain, supaya dipuji atau biar diketahui orang dengan rasa pamer, sombong, maka tidak dapat apa-apa. Di sini diperlukan niat yang bagus, yang betul, niat yang benar. Waziyatatun lan utawi tambahan. Hiya utawi ziyadah iku an-nadharu ningali ilaihi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala kama fi hadis muslimin kaya ing dalam hadise riwayat Imam Muslim. Jadi dalam riwayat Imam Muslim itu jelaskan bahwa manusia nanti di surga, yang masuk surga berarti yang di surga itu berarti yang amalnya baik, yang beriman, itu di samping mendapat balasan surga, dia memperoleh kenikmatan tambahan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini tidak mustahil kalau dipikir ya, tidak mustahil karena Allah itu maha kuasa dan alamnya sudah bukan alam dunia. Kalau alam masih dunia, kemudian ada Allah kelihatan, maka punya kekurangan. Kalau punya kekurangan maka tidak pantas menjadi zat yang disembah. Demikian. Jadi kalau di sana itu selalu mungkin. Mitra Persada,
kenikmatan melihat Allah itu adalah begitu membahagiakan orang beriman. Karena selama ini yang disembah, yang sekian tahun lamanya tidak kelihatan, kemudian kelihatan, itu merasa nikmat sekali. Sama dengan orang yang beribadah haji ya, sudah ngumpulin uang, kemudian ada COVID, tidak bisa berangkat, padahal sudah waktunya berangkat. Kemudian tiba-tiba bisa diberangkatkan, memenuhi syarat untuk berangkat, badannya sehat gitu ya. Begitu melihat Ka'bah, wah nangis. Senangnya bukan main melihat Ka'bah ya, tempat kiblat kita ini. Mudah-mudahan mitra persada diberi kesempatan oleh Allah untuk datang langsung ke Ka'bah ya, dipanggil haji atau tinimbalan haji, karena haji itu memang panggilan. Kalau belum waktunya ya tetap tidak bisa, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke Madinah juga melihat Masjid Nabawi, kemudian melihat makam Rasulullah SAW. Ya Allah, ini junjungan kami, panutan kami, yang selama ini hanya dari jauh kan. Itu bahagianya bukan main. Walaupun alamnya panas ya di sana, panas gitu. Kalau dingin ya dingin banget. Tapi begitu melihat makam Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata. Kemudian mau pulang itu sudah, waduh, berpisah dengan Ka'bah itu rasanya berat. Itu juga meneteskan air mata. Begitulah, sesuatu yang dirindukan kemudian melihat langsung, maka bahagianya tidak bisa dihitung. Maka manusia yang melihat Allah pada waktu di surga nanti, itu bahagianya bukan, itu adalah nikmat yang paling tinggi. Wala yarhaqu lan ora nutup ya, yaghsha ora nutup wujuhahum ing pira-pira wajahe alladzin apa qatarun sawadun, peteng utawa ireng. Jadi betul-betul melihat dengan terang ya, tidak dihalangi oleh kegelapan. Wala dzillatun lan ora ino, dia di surga itu tidak ada kehinaan, tidak ada musuhan, tidak ada silang pendapat, tidak ada iri, cemburu, tidak ada. Kemudian tidak ada buang air kecil, buang air besar, tidak ada sakit, tidak ada, pokoknya semua kesenangan dialami, dan semua yang tidak senang tidak dialami. A'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sabda Rasulullah SAW yang kurang lebihnya, aku siapkan, itu Rasulullah bersabda, menyebutkan bahwa Allah itu, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang solih apa yang belum pernah terlihat oleh mata, apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah terlintas di dalam hati. Jadi bayar kita surga begini-begini, ya itu bayangan manusia. Di sana lebih dari itu. Namanya saja balasan dan langgeng kan di sana. Jadi memberikan kenikmatan yang tiada tara. Karena memang di sana alamnya alam balasan. Ulaika utawi mengkono alladzin iku ashabul jannati, pira-pira penduduk swarga utawa wong-wong kang duweni swarga. Hum utawi ulaika fiha ing dalam jannah iku khaliduna, langgeng kabeh. Khalidun itu mukhalladun, diabadikan oleh Allah. Bagaimana perbedaan langgengnya Allah dengan langgengnya surga? Kalau langgengnya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Kalau langgengnya surga itu karena dilanggengkan dan ada awalnya. Ada awalnya karena dia ciptaan Allah kan, makhluk Allah. Nah, tetapi tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya.
Kalau ada akhirnya berarti kekurangan kan, merupakan kelemahan surga kan. Karena ini balasan selama-lamanya. Maka hanya sekali kita hidup ini, walaupun agak berat, walaupun agak malas gitu, kita coba gitu ya. Kita coba memberi kepada orang, memberi bantuan kepada seseorang berupa pendapat atau petunjuk atau mengunjungi masjidnya Allah ya, di situ sholat, di situ membaca Al-Quran. Ini perbuatan ini sangat dibenci oleh setan, sangat dibenci. Kalau kita memaksa kemudian berhasil, maka kita bahagia. Memang harus agak dipaksa. Artinya ikhlas, harusnya dipaksa tetapi tetap ikhlas. Ini karena Allah gitu. Maka kalau sudah menjadi kebiasaan, ketika kita meninggalkannya merasa ada yang hilang dari dalam diri kita. Jadi tergantung kebiasaan sesuatu itu. Kalau kebiasaannya yang baik-baik, maka ketika dia tinggalkan, misalnya sholat jamaah itu kan, kalau begitu ketinggalan sholat itu, ya Allah kok ketinggalan, terus cari lagi musola atau masjid yang masih belum qomat, datang ke situ, masih kebagian sholat berjamaah. Ini kalau kita semakin tua semakin berkurang ya. Hakikatnya semakin berkurang umurnya kan, kita semakin dekat sama Allah, kita tambah kebaikan. Karena orang yang dilingkupi oleh kebaikan maka diridhoi oleh Allah dan dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah akan menjadikan untuknya itu jalan keluar. Manusia ini kan banyak problemnya kan, tiap hari ada saja persoalan, tiap hari ada saja yang harus diselesaikan. Maka kalau dia memahami ayat seperti ini, maka bertakwa, maka akan dibantu oleh Allah, dimudahkan urusannya. Walladzina lan utawi wong akeh atfun ala lilladzina ahsanu. Atfun dadi atof ala lilladzina ahsanu ing atase ayat lilladzina ahsanul husna dan seterusnya tadi. Ai walilladzina tegese lan kanggo wong akeh kasabu kang nglakoni sapa alladzin. Kasabu ini kan berupaya. Jadi mitra bersada, inilah perbedaan perbuatan baik dan buruk ya. Kalau perbuatan buruk itu harus diusahakan, harus ada gerakan ya. Artinya ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Misalnya kita mengambil milik orang, maka kan perlu tangan untuk mengambil, kemudian perlu sembunyi-sembunyi, perlu usaha kan, usaha. Nah ini kalau kita tinggalkan berarti tinggal diam saja kan, nggak bergerak, nggak berupaya itu, maka sudah meninggalkan kan. Maka pakai kata-kata kasabah, kasabu, kasabat, kasabata, kasabna, kasabta, kasabtuma, kasabtum, kasabti, kasabtuma, kasabtunna, kasabtu, kasabna. Nah, kasabu ini jamak. Kasabu kang nggawe utawa nglakoni sapa alladzin as-sayyiati ing pira-pira ngamal Allah, ngamilu nglakoni sapa alladzin asyirka ing syirik. Dalam tafsir Jalalan itu sayyiat dimaknai syirik. Tetapi bisa juga bermakna pokoknya perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang,
Itu termasuk sayyi'at. Jazaa'u sayyi'atin utawi piwalese Allah bimisliha kang kelawan sepadane sayyi'ah. Ini termasuk kelebihan umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baru niat belum mengerjakan sudah dicatat 1 kali kebaikan. Kalau sudah mengerjakan ternyata niatnya dikerjakan maka diberi pahala 10 kali. Sebaliknya kalau melakukan perbuatan berniat berbuat buruk belum dicatat. Kalau mengerjakan betul dicatat, baru dicatat dan hanya 1, tidak 10. Allah, ya Allah, alhamdulillah. Begitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, ya, kita. Ya, karena apa? Kita ini kan umurnya umat Muhammad ini tidak begitu sampai ratusan ya, sampai 500 tahun enggak. Kayaknya enggak ya. Rasulullah bersabda, umur umatku itu ya hanya 60 sampai 70 lah. Dan beberapa yang lebih dari itu gitu. Jadi kalau umurnya 80 90 itu sudah termasuk beberapa sebagian kecil. Lagian kalau kita umur kita sampai 200 300 sampai ya badan kita sudah enggak bisa untuk bergerak, enggak bisa untuk melakukan kebaikan yang banyak ya. Jadi fisik sudah waladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kita dari lemah, kemudian dari lemah itu menjadi kuat, kuat itu kemudian lemah lagi, wa syaibah, dan sudah tua. Jadi kalau di puncak-puncaknya ya remaja atau usia 30-an itu. Kalau sudah 50, di atas 50 menjadi turun lagi. Sudah tanda-tanda tua sudah ada ya. Wis putu, rambutnya putih, giginya berkurang, pandangannya berkurang, pendengarannya. Ini hari-hari kita lalui dengan pemberian nikmat yang besar dari Allah. Kita bisa makan, kita bisa tinggal di rumah kita sendiri, dan seterusnya. Wa tarhaqulan nutubi hum ing alladzina kasabus sayyi'at apa dhillatun ino. Nah, sebaliknya kalau tadi itu walayar haku wujuhum kotar. Sekarang watarhaquhum dhillah. Orang yang melakukan yang tidak baik itu akan ditutupi oleh kehinaan, dihimpit, ditindih oleh kehinaan. Hakikatnya begitu. Kalau ada misalnya orang kaya tetapi dia dapat uangnya itu dari arah yang tidak halal, hakikatnya dia hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut manusia mungkin ya waduh mulia ya wong kuwi enak apa-apa karek duit tuh metu. Tapi hakikatnya orang yang hina karena dia melakukan kesalahan atau keburukan. Malahum ora ana iku tetep duwe alladzina kasabus sayyi'at minallahi saking Gusti Allah. Sapa min asimin saking wong kang ngreksa. Min itu zaidah ya. Tapi walaupun tambahan kalau dalam Al-Qur'an ya tetap dibaca, tetap itu merupakan ayat Al-Qur'an. Baca min itu aja kan sudah 2 huruf. Berarti pahalanya 20. Kalau mengerti maksudnya lebih banyak lagi. Ora ana aimaniin, ora ana wong kang nyegah sangka ancaman siksaan Allah. Orang yang melakukan kesalahan atau keburukan maka tidak ada yang bisa mencegah dia atau menghalangi dia dari terkena musibah atau terkena azab atau siksaan Allah. Malahum minallahi min asim. Ka'annama kaya-kaya sedune barang usiat den tutupi ulbisat den klambeni wujuhum pira-pira wajahe alladzina
kasabus sayiat wong sing lakoni Allah wau kitaan ing potongan-potongan jam atin potongan-potongan minal laili saking wengi muzliman halih peteng. Jadi orang yang jelek berbuat jelek itu seperti ditutupi wajahnya itu oleh potongan-potongan malam karena gelap ya, gelap. Orang yang tidak pernah wudhu itu kan kelihatan wajahnya itu ya biasa, bahkan mungkin gelap gitu. Tapi kalau orang itu terkena wudhu, wajahnya itu cerah, walaupun orangnya mungkin kulitnya hitam, ya tidak masalah. Tetap kelihatan cerah karena min atharil wudhu. Besok pada hari kiamat, kalau misalnya dia berbuat salah kemudian tidak diampuni oleh Allah, kemudian masuk neraka ya, maka akan kelihatan itu tidak bisa disentuh oleh api neraka. Bekas-bekas wudhu itu akan selamat dari jilatan api neraka. Termasuk tumit kita ya. Tumit kita ini kalau berwudhu harus sampai mata kaki. Kalau bisa sampai atasnya mata kaki. Jangan sampai di bawah mata kaki. Kemudian kalau pakai celana, sarung atau baju gitu, kalau bisa jangan sampai menyentuh tanah ya. Nanti takutnya terkena najis. Kemudian kalau nggak tahu itu najis kemudian buat ibadah maka tidak diterima. Itu rentetannya begitu. Ulaika utawi mengkono wong alladzina kasabus sayiat iku ashabun nari, pira-pira penduduke neraka, pira-pira wong kang duweni neraka. Begitu juga di sini disifatkan dengan keabadian. Hum utawi ulaika fiha ing dalam nar iku khaliduna langgeng kabeh. Wadkur lan nuturna Muhammad, ceritakna Muhammad wa yauma nahsyuru lan ing dalem dinane ngumpulake ingsun ngiring ingsun Allah hum ing al khalqa ayil khalqa hum ing makhluk jami'an halis sekabehane thumma naqulu nuli ngucap sapa ingsun lil ladzina ing keduwe wong akeh asraku kang nyekutake sapa alladzin maka nakum ing panggonan sira kabeh ilzamu makan antum yo sira kabeh dadi takkid ya wasyuraka hukum lan pira-pira sekuton sira kabeh al ayil asnamu tegese pira-pira brahala fazayyana mongko mlesetake ingsun mayasna bedakake ingsun milih-milih ingsun bainahum ing dalam antarane alladzin wa bainal mujrimin lan antarane wong-wong kang lakoni dosa kama fil ayati wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, seperti dalam ayat di surat Yasin ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, ini kan ibarat manusia di dunia ya, itu ibarat orang nanam padi begitu ya. Itu waktu ditanam itu kan padinya bibitnya sama, pengairannya sama, dipupuknya sama, tetapi ada yang gabuk, ada yang berbuah, ada yang dimakan manuk, burung dan seterusnya kan. Nah, manusia di dunia ini sama, diberi akal, diberi telinga, diberi tangan, diberi semua nikmat yang sama. Kemudian di akhirat itu akibatnya hasilnya tidak sama. Ya, itu tergantung waktu perjalanannya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun lan misao wong-wong kang dosa ing dalem dina iki. Dina kiamat iki misao ora usah melu-melu wong sing saleh-saleh. Awakmu ning donya wis nglakoni sing
ora ingsun kersakake, ora ingsun ridani. Maka Allah memisahkan mereka. Yang baik-baik silakan masuk surga. Salamun, ucapan selamat ya. Wa qala lan dawuh sapa Allah lahum kedue mujrimun wong-wong kang nggawe dosa. Wa qala hum kedue penyembah ya. Sapa apa suraka pira-pira sekutone wong akeh. Jadi yang disembah oleh orang banyak itu mengatakan begini, ma kuntum ora ana utahe sira kabeh iyana ingsun ing kita iku tak buduna nyembah sira kabeh. Manafiah itu manafiah artinya tidak gitu ya. Jadi wa yaumal qiyamati yakun lahum a'daan ya. Di juz 26 ya, di awal-awal juz 26 itu sesembahan selain Allah itu akan memusuhi penyembahnya. Memusuhi penyembahnya. Aku ini juga makhluk Allah, kenapa kamu sembah? Aku ini membebaskan diri dari sesembahanmu. Aku pun tidak bisa membela dirimu. Jadi cacing. Kecelek yang nyembah-nyembah itu, misalnya orang yang menganggap bahwa selain Allah itu punya begini, bisa begini, bisa begini. Itu berbahaya. Karena hakikatnya yang membuatnya bisa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakafa mongko cukup bila iklan Allah apane syahidan seksene bainana ing dalam antara kita wa bainakum lan antara sira kabeh ing kunna setune kelakuan iku kunna ana sapa kita ana ibadakum saking nyembah sira kabeh iku laghafilina yakti wong-wong kang lali hunalika ana ing kene ana ing kono dina kiamat itu tablu den uji apa tablu menerima ujian sapa kulunasin saben-saben awaan ma aslafat kang wis dinginake sapa kulunasin kudimat minal amal warudulan den balekake sapa kulunasin ilallah maring Gusti Allah maulahum ya benderane kulunasin al haqi kang bener Allah kang bener wa dhallalan sasar atau ghaba ilang anhum saking wong kang nyembah mau apa mabarang kanu kang ana sapa wong-wong kang nyembah iku yaftaruna gawe-gawe sapa wong-wong kang nyembah alaihi ing atase ma minas surkai rupane saking pira-pira sekuton. Mitra Persada, ayat ini menjelaskan begitu kuatnya tauhid keharusan untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah. Kita melakukan suatu bisa gitu ya, itu hakikatnya karena Allah memampukan kita ya. Yang kedua, bahwa jalan kebaikan dan jalan keburukan sudah disiapkan. Manusia punya akal, bisa membedakan, bisa memilih. Tetapi kalau pilihannya ternyata tidak baik, maka diancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya dan Mitra Persada dirahmati oleh Allah, diwelasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk hambanya yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.